Oke rekan RU, kita kembali lagi ke program Raja olah sana, olah sini. Tentunya kita masih dengan dua narasumber kita dari grup band The Creek. Dan tentunya kebersamaan kita ini tentunya akan kita bahas lagi. Tadi season pertama sudah kita bahas banyak hal, dan kali ini kita akan coba untuk mengulas kembali. Kalau tadi nama kerennya Wakliyah Hendra Iron Man. Memang menarik sekali dari kisah pertama Anda tadi, sangat luar biasa sekali. Tentunya nanti kita akan mendoakan semoga sukses tentu ke depannya dari band ini. Dan saya akan kembali bertanya kepada Anda, tentunya juga rekan RU pengen tahu. Jadi di antara lagu Penggemar Rahasia yang paling banyak ditonton, mengapa lagu Penggemar Rahasia itu yang paling banyak ditonton? Apa rahasianya? Mungkin lagu Rahasia itu mungkin banyak menyentuh orang. Banyak pernah mengalami kisah yang sama. Kisah yang sama. Karena itu Anda rangkum atau dalam hasil garapannya Rahasia, Penggemar Rahasia itu apa artinya? Maknanya untuk apa? Penggemar Rahasia ibaratnya dia seorang laki-laki itu suka sama perempuan tapi takut gitu loh. Dia suka tapi takut, nggak berani mengungkapkan. Berarti kalau bahasa Acehnya galak setuh yo tribe. Nah, bisa sedikit Anda jelaskan hal-hal dalam cerita lagu itu? Penggemar Rahasia. Takut bagaimana? Kan takut dia tadi. Anda mengatakan takut dalam bercinta, misalnya suka sama seorang tapi takut untuk mengungkapkan. Nah, bisa Anda jelaskan takutnya di mana kira-kira? Siapa? Apakah personil Anda atau bagaimana? Anda silakan belak-belakan aja di sini, nggak ada masalah. Bukan personil. Ada kawan dulu ya. Kawan apa kawan? Ini cerita kawan dekat gitu loh. Kawan dekat. Kawan dekatku waktu SMA. Cintaku juga. Terus? Enggak, kan di kelas itu ada seorang cewek gitu ya. Jangan-jangan ada sendiri mungkin yang Kalau saya nggak mungkin gitu loh, karena kita sadari juga siapa kita kok suka sama dia gitu loh. Ya. Jadi ada kawan, wah aku suka kali sama dia, tapi nggak berani gimana? Untuk mengungkapkan nggak berani. Ya. Kok nggak berani pula ya? Kan itu kalau emang kau suka ungkapkan aja. Ya. Siapa tahu dia mau, kalau mau ya udahlah ya. Nggak berani aku. Jadi pas sekali ada acara aku itu di acara ulang tahun juga, ulang tahun dia bukan ulang tahun dia, ulang tahun kawan. Jadi anak-anak sekolah datang, dia tengoki aja cewek itu. Suka tapi nggak berani mengungkapkan. Akhirnya dibisikkan lah sama kawan-kawannya. Ya cuma gitu aja. Nanti sekarang udah ya cuma gitu aja, berani ilusi aja gitu aja. Terus menjadi pembuatan rilis sebuah lagu ya, teringat lagi sama dia gitu loh. Jadi Anda disuruh buat dalam rilis lagu? Saya yang nulis sendiri lagu itu. Jadi teringat sama dia kan, ini bisa dibuat lagu. Ini orang. Ya selain lagu saya suka juga nulis cerita gitu, nulis cerpen. Jadi dari kisah dia itu ya, mangkatlah sebuah lirik lagu musik lagu itu bagus. Ya alhamdulillah adalah penontonnya. Berapa sudah banyak ditonton lagu Penggemar Rahasia? Kalau nggak salah dari 5.000-an. 5.000 lebih ya. Itu dalam jangka waktu tahun 2020 ini dalam jangka waktu bulannya saja ya. Gitu. Terus kemudian Bung Hendy, inspirasi dari keempat single yang sudah Anda produksi, ya kan? Jadi itu dari mana saja? Inspirasi dari keempat single itu dari mana saja pembuatan itu? Apakah dari Anda, dari? Kalau single pertama itu dari beliau mungkin ya. Beliau juga? Cerita beliau, judulnya Penggemar Rahasia. Yang kedua itu Asnita, itu dari saya. Pokoknya dari Wakliyah lah. Yang ketiga itu inspirasi dari Budi. Judulnya Tinggal Kenangan. Berarti beda-beda ya. Yang keempat ini belum dirilis ya Bang.
Belum. Belum. Tempat terbaru ya. Oh ya, yang keempat apa ya judulnya? Berharap Kau Kembali. Itu inspirasi daripada beliau Bung Hendra. Yang kelima nanti baru inspirasi dari saya, Bang. Itu judulnya Cinta Ilusi. Cinta Hana. Di antara keempat itu, yang paling ini kan masing-masing tadi ada garap masing-masing ya, beda-beda ya. Kalau Anda sendiri, lagu apa yang Anda garap? Asnita. Iya, Asnita. Bisa sedikit diceritakan pengalamannya tentang bisa Aduh. Asnita itu kenapa bisa menjadi? Apakah Asnita seorang cewek juga ada suka dari takut atau bagaimana? Ya, Asnita itu dulu Bang ceritanya semenjak saya SMA itu. Saya mempunyai idola hati dulu di SMA. Jadi namanya Asnita. Ya, malu-malu tapi mau gitulah Bang. Berarti sama ya tadi ya. Sama. Ceritanya sama Bang. Berarti bercinta kucing-kucingan dulu. Cuman sempat ditolak sih Bang. Karena mungkin gimana ya Bang? Terlalu cantik aja Asnitanya. Tapi sekarang balik nolak. Kalau sekarang udah married ya, udah punya anak 2. Saya masih single lah, bisa kita bilang. Mungkin bukan ditolak. Kalau pengalaman saya dulu, rekan RO, kalau kita menceritakan tentang cinta, panjang sekali nggak habis-habis. Bukan ditolak, mungkin belum ada kepercayaan diri saja. Nah, ketika itu mungkin Anda juga mungkin takut-takut ya. Itulah Bang, karena posisi masih SMA. Iya, karena pun biasanya kan wanita seperti ini, apa sih yang kita harapkan, pekerjaannya belum ada, mau kasih apa, namanya bercinta itu kan nggak mungkin selamanya. Ya kan? Tapi walaupun kecewa, saya mengetahui Anda sampai sekarang masih tetap mengenang Asnita itu seperti Kristianti ya. Enggak juga. Kalau kecewa cinta itu ya diraih badannya kekal. Iya. Cinta nangis. Ya, betul. Ya kita pasti seperti itu. Preman tuh. Apakah Bung Hendi juga seperti itu, ada menangis ketika ditolak cintanya? Mungkin ada. Mungkin. Tadi kita ngobrol-ngobrol ada pembuatan lagu terbaru. Ini kapan mau keluarkan single terbaru itu? Rencananya dalam minggu ini lah. Minggu ini ya launchingnya. Bulan depan. Bulan depan mana? Judulnya apa itu? Cinta Ilusi. Cinta Ilusi. Lagunya udah jadi, tinggal syuting aja. Cinta Ilusi. Ya. Ini lain lagi ceritanya ya. Lain lagi nih. Siapa kira-kira korban berikutnya Cinta Ilusi? Itu kalau Cinta Ilusi itu nggak korban. Nggak korban ya. Inspirasi dari cinta hayalan itu. Cinta yang nggak ada bisa kita bilang Bang. Ilusi Bang. Semuanya ilusi ya. Ada grup band idola kira-kira Bung Hendra? Idola band internasional di Indonesia. Iya, mau internasional, mau nasional, mau daerah boleh juga. Ya kalau saya suka sama Linkin Park. Linkin Park. Di mananya Anda suka musiknya? Kalau nyanyinya bisa nggak? Yang banyak susah. Tapi menyukai musiknya saja. Ya, menyukai musiknya. Mungkin kalau dibuat lagu Aceh, lagu daerah arah-arah ke situ bisa nggak? Ke situ bisa, cuman malu pakai musik orang ya. Di copy paste itu namanya. Yang nggak usah copy paste, kita program sendiri, tapi agak beda. Agak itu bisa. Oh gitu. Nah sebelumnya pernah berkolaborasi dengan salah satu penyanyi cewek. Ada nggak kepikiran atau berkeinginan untuk kolaborasi dengan penyanyi lain kira-kira? Kan di album itu ada satu, saya lihat kolaborasi udah 2 gitu. Udah 2. Ya. Ada cewek cantik itu? Oh itu di lagu keempat semuanya. Ya itu satu yang di album kedua Asnita itu kolaborasi juga. Kenapa? Cuma nantinya Asnita itu akan kita garap ulang lagi untuk band aja, jadi enggak kolaborasi. Kita buat dengan versi yang berbeda. Iya. Supaya kenapa itu? Banyak yang bilang, jadi masukannya banyak. Banyak masukan dari kawan juga kan. Asnita itu kalian buat sekali lagi, cuma dengan kolaborasi. Apakah aransemen genre-nya itu berbeda? Versi band. Versi band. Iya, menarik sekali. Kalau Bung Hendi sendiri lihat ke depan ini bagaimana? Kalau The Great Band ini, apakah ada keinginan misalnya tampil di event-event tingkat nasional sekali? Insya Allah ya.
Insya Allah kalau Insya Allah. ada kesempatan kita hajar aja bang. Kenapa kok mesti lagu Indonesia? Padahal kita kan tinggal di daerah. Kenapa nggak ada produksi lagu daerah sekali? Ada lagu daerah. Ada. Apa itu? Lagu daerah ada juga, cuma belum waktunya untuk kita keluarkan. Ya. Kapan waktunya kira-kira? Akan Nanti ada ya. Tapi perencanaannya sudah ada ya. Udah ada dan udah jadi. Udah ada udah jadi ya. Tinggal syuting. Tinggal syuting. Udah jadi. 3 lagu udah jadi bang, 2 Aceh, 1 Indo. Kalau satu lagi barat enggak? Barat enggak bang? Meski kita kan vokalnya kita leskan dulu. Aduh, bahasa Inggris nih bang. Bahasa Inggris. Waktu Dulu SMA waktu sekolah tidur saya bang. Hah? Saya kalau SMA itu bahasa Inggris, matematika tidur. Sekolah tidur. Sebenarnya bukan jadi kendala itu kalau apa namanya, banyak juga para musisi lokal kita itu yang ini yang bisa. Kan dari rekamannya itu kan rilis yang kita bacanya kan tulisan gitu. Iya. Cuma pakai lidah ya. Susah bang. Susah ya? Oke. Gitu, bang. Oh begitu. Itu kan menjadi kendala bagi The Great sendiri ya. Ke depan mungkin akan lebih ini ya. Insya Allah. Oke, terus kemudian selama ini proses pembuatan video klip di mana saja? Proses pembuatan. Oke, kita tunggu dulu. Jangan kemana-mana, tetap kita di program RO Raja Olah. Olah sana, olah sini. Bandung Daulah.